Halo teman-teman semua, kali ini gue mau bikin series video tentang investasi nih. Sebenarnya gue udah mau bikin ini dari lama nih, tapi baru pede sekarang buat bikin konten kayak begini. Nah, di sini gue mau ngebahas mulai dari apa itu investasi, kenapa kita perlu investasi, sampai bagaimana caranya kita investasi. Mirip kayak series A sampai Z atau enggak From Zero to Hero kalau di Udemy nih. Sebelumnya kenapa sih gue pilih topik investasi ini? Kenapa nggak topik yang lain? Di sini gue merasa kalau topik investasi atau topik-topik kayak personal finance itu penting banget buat diketahui buat banyak orang. Terutama apalagi yang masih muda-muda atau pelajar nih, harus ditanamkan sedini mungkin. Tapi sedihnya, kita nggak mendapatkan pengetahuan tentang ini di sekolah. Padahal, kalau menurut gua, pengetahuan tentang ini itu bakalan terus kepake sampai kita tua. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung aja masuk ke slide yang udah gua bikin di PPT. Pertama-tama, gua mau ngejelasin apa itu investasi dulu. Jadi investasi adalah suatu tindakan menempatkan uang, tenaga, atau waktu yang diharapkan akan mendapatkan atau membuahkan hasil di kemudian hari. Contohnya, gue menginvestasikan waktu gue 1 jam sehari buat olahraga dengan teratur dan benar. Maka outputnya, diharapkan badan atau tubuh gue akan lebih sehat dan lebih fit nih berkat olahraga yang gue lakuin secara rutin. Atau kalau pakai analogi tuh kayak menanam. Kita lakuin secara rutin nih, kasih air, jaga kelembabannya, sinar matahari, kasih pupuk, sampai nanti jadi tanaman yang indah. Tapi di sini gua nggak akan bahas tentang olahraga atau bercocok tanam. Investasi yang mau gue bahas akan lebih mengarah ke uang atau duit nih. Di pertengahan tahun 2022 ini, kita sering banget dengar berita tentang inflasi nih. Kayak misalnya inflasi di negara Sri Lanka. Sampai-sampai presidennya itu kabur ke luar negeri, terus istananya atau rumah presidennya itu dikepung warganya. Ada yang masuk ke kamarnya, ada yang berenang di kolam berenangnya. Kocak banget. Selain Sri Lanka, ada juga Turki nih, yang kalau kita lihat mata uangnya tuh lagi turun terus nilainya. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa nih hal ini tuh bisa terjadi? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang investasi, kalian udah tahu belum inflasi itu apa sih sebenarnya? Jadi menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalkan, contoh barang yang harganya naik terus tiap tahunnya, motor. Waktu gue masih duduk di bangku SMP, gue inget sekitar tahun 2014 sampai 15, harga Honda Vario yang 125 cc itu sekitar 16 sampai 17 juta buat tipe yang tertinggi. Sekarang di tahun 2022, kalau kita lihat lagi harga Vario 125, itu udah sekitar 22 sampai 23 juta. Nah, kenaikan ini yang dinamakan inflasi. Kenapa nih? Kenapa bisa naik harganya? Banyak faktor-faktor yang menyebabkan harga itu naik. Misalnya, untuk memproduksi suatu motor dibutuhkan bahan-bahan baku nih yang kemungkinan harganya juga naik seiring berjalannya waktu. Selain itu dari sisi manpower nih, gaji para pekerja di pabrik ini juga naik setiap tahunnya. Sehingga cost of capital atau modal yang dibutuhkan untuk membuat satu motor ini setiap tahunnya itu naik. Kalau harga motornya nggak berubah, perusahaan makin tipis dong net profit atau marginnya dari tahun ke tahun. Nah, kalau semakin tipis nanti mau untung dari mana? Kan begitu logikanya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan gue punya uang 18 juta di tahun 2015. Waktu itu gue mau beli Vario yang harganya 17 jutaan, tapi nggak jadi karena gue belum punya SIM. Anggap aja waktu itu umur gue masih 10 tahun. Gila, 10 tahun udah punya 18 juta. Andaikan di tahun 2022, waktu umur gue 17 tahun, gue udah bisa bikin SIM, gue masih mau beli motor Vario nih. Tapi, di tahun 2022 ini, harga motor Vario itu udah naik semua. Paling murah itu 22 juta. Yang paling tinggi itu 23 jutaan buat Vario 125 cc. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya gua tetap bisa beli Vario waktu nanti umur gua 17 tahun? Gampang banget. Salah satu caranya yaitu minta duit ke orang tua buat nambahin. Tinggal tambahin 5 atau 6 juta lagi. Bisa kebeli.
Nah, tapi bukan itu jawaban yang pengen gua denger. Ada solusi lain ternyata. Solusinya yaitu investasi. Ngomong-ngomong soal duit atau uang nih, gue itu suka menganggap kalau uang itu memiliki dua nilai. Pertama, nilai nominal atau nilai yang bisa kita lihat di kertas sehari-hari. Uang 10.000 nominalnya 10.000. Uang 100.000 nominalnya 100.000. Nah, kedua, ada nilai lain nih selain nilai nominal, yaitu nilai value atau daya beli. Bingung gak tuh? Misalkan, uang 100.000. Dengan uang 100.000 ini, kita bisa membeli 20 porsi bakso di tahun 2012. Kemudian hanya bisa membeli 10 porsi bakso di 2022. Dan kemungkinan hanya bisa beli 5 porsi bakso di 2032. Ingat gak sih zaman-zaman waktu 10 tahun yang lalu? Saat itu tuh gue masih SD gitu kalau gak salah. Uang 5.000 aja tuh bisa beli bakso seporsi. Sekarang gue udah kerja di Jakarta, nyari tukang bakso yang jual 10.000 seporsi aja udah jarang ya rasanya. Minimal tuh 15.000 buat beli satu porsi bakso. Jadi mungkin aja di tahun 2032 dengan uang 100.000 kita hanya bisa beli 5 porsi bakso nih. Nah, jadi bisa dilihat kan, walaupun nominalnya sama-sama 100.000, tapi daya beli si uang ini itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Makanya nggak mau dong kalau kita cuma nyimpen uang doang nih tanpa investasi. Yang ada daya beli dari uang yang kita simpen malahan tuh berkurang di beberapa tahun ke depan. Konsep ini juga biasanya itu disebut time value of money. Selain konsep ini, gue juga kurang menyarankan nyimpen uang dengan cara-cara zaman dulu nih. Misalnya nyimpen di lemari atau nyimpen di bawah bantal. Bisa-bisa kejadian kayak gini nih yang ada di berita yang kemarin sempat viral. Kasian ya, udah nabung capek-capek, nabung cukup lama dari hasil jerih payahnya tapi hilang begitu aja. Nyesek rasanya. Buat ukur daya beli, gue tadi itu pakai analoginya bakso. Selain bakso, ada indikator buat ukur daya beli uang juga yang namanya itu Big Mac Index. Iya, burger Big Mac yang ada di McDonald. Jadi kita ngebandingin nih, dengan uang kita sekarang, kita itu bisa membeli berapa burger Big Mac. Dan dibandingkan dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat harga Big Mac-nya dari tahun ke tahun ya. Jadi tinggal kita konversin aja dengan uang segini bisa beli berapa Big Mac. Sebelum memulai investasi, menurut kalian kapan sih waktu yang pas buat mulai invest? Apakah umur 20 tahun? Umur 30 tahun? Menurut gua, waktu terbaik untuk memulai investasi adalah 10 tahun yang lalu. Iya dong. Kalau misalkan kalian beli saham BCA atau emas di tahun 2012, sekarang di tahun 2022 udah berapa tuh kalau dijual saham atau emas yang kalian beli di tahun 2012? Iya kok, kalau sahamnya BCA, kalau sahamnya Bumi gimana kok? Kalau Bumi berarti masih nyangkut sampai sekarang nih uangnya. Tapi di sini kalian jangan khawatir nih. Karena waktu kedua terbaik untuk memulai investasi adalah saat ini. Bukan 5 tahun lagi, bukan tunggu duit 100 juta dulu, bukan setelah punya anak. Kenapa gue bilang saat ini tuh waktu terbaik untuk memulai investasi? Karena di investasi ini ada yang namanya itu bunga berbunga atau bahasa Inggrisnya compound interest. Jadi konsep dari compound interest ini adalah menginvestasikan lagi bunga yang kita dapat dari investasi. Dan salah satu komponen yang mempengaruhi compound interest ini adalah waktu. Sekarang gue mau coba kasih lihat annual shareholder letternya Berkshire Hathaway, perusahaan Warren Buffett di tahun 2021. Di sini kita lihat histori dari tahun 1965 hingga 2021. Market value dari perusahaannya Warren Buffett ini per lembar sahamnya itu naik rata-rata 20,1% per tahun. Jadi kalau kita naruh $1 di tahun 1965, di tahun 2021 uang kita bisa jadi 3,6 juta dolar. Gila ya? Nah, balik lagi ke komponen waktu yang tadi. Return sebesar 3,6 juta persen ini
terjadi karena compound interest sebesar 20% selama 56 tahun. Di sini return sebanyak itu nggak akan terjadi kalau waktunya itu hanya 40 tahun atau 50 tahun. Sehingga semakin banyak waktu yang kita miliki, maka semakin besar juga hasil yang bisa kita raih kalau investasinya benar. Contoh nyatanya nih, misalkan ada dua orang, Budi dan Bambang. Budi mulai investasi dari umur 20 tahun, sebanyak 2 juta per bulan. Sedangkan si Bambang mulai di umur 30 tahun, sebanyak 3 juta per bulan. Lebih banyak sejuta nih si Bambang. Bisa dilihat hasil perbandingan investasi si Budi dan Bambang di saat mereka berumur 55 tahun atau pensiun kerja, banyakan si Budi. Walaupun si Bambang nabungnya lebih banyak. Nah, hal ini itu terjadi karena si Budi udah mulai 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih awal. Hasilnya itu akan jauh lebih besar punya si Budi, hampir 2 kalinya ya. Selain waktu, komponen yang penting untuk compound interest ini adalah bunga. Misalkan, dengan jangka waktu yang sama, si Budi, Bambang, dan Bruno nih, mereka bertiga sama-sama memulai investasi dari umur 20 tahun. Dengan jumlah yang sama, 2 juta per bulan, tapi mereka bertiga menginvestasikan uangnya ke tempat yang berbeda-beda. Si Budi ke tempat yang menghasilkan 5% per bulan. Ambil contoh reksadana pasar uang. Si Bambang ke tempat yang 8% per bulan, reksadana pendapatan tetap. Dan si Bruno ke tempat yang menghasilkan 11% per bulan atau reksadana indeks. Kalau kita lihat saat umur 55 atau pensiun kerja, hasil investasi ketiganya berbeda cukup jauh ya. Ini juga sama dengan Warren Buffett nih. Kalau returnnya tidak mencapai 20%, rata-ratanya per tahun misalkan hanya 10 atau 12%, maka hasil return investasinya si Warren Buffett tidak akan sebesar itu walaupun jangka waktunya ditambah 5 tahun lagi misalkan. Nah, jadi gue simpulin compound interest ini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu bunganya dan waktunya. Terakhir, buat mulai investasi nih, uang yang kita taruh juga harus berupa uang dingin. Apa nih artinya uang dingin? Harus dimasukin ke kulkas dulu nih duitnya biar dingin. Uang dingin ini artinya uang yang nggak akan kita pakai dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya boleh-boleh aja investasi pakai uang yang nggak dingin atau istilah lainnya uang sehari-hari. Karena gue juga ngelakuin ini. Tapi hal ini itu perlu disesuaikan sama instrumen investasi yang kita pilih nih. Masa uang dingin 1 bulan atau uang buat bayar kontrakan bulan depan kita masukin ke saham? Yang ada kalau misalnya kejadian kayak saham KF nih misalkan, bisa-bisa nominal uang yang kita investasiin malah berkurang jumlahnya. Kan bisa-bisa tidur di jalanan ya karena nggak bayar kontrakan. Sehingga gue sangat merekomendasikan uang-uang yang nggak akan kita sentuh buat mulai investasi. Selain karena takut uangnya mau dipakai buat kebutuhan, investasi dengan duit dingin ini juga bikin kita bisa tidur nyenyak atau nggak kepikiran kalau investasi kita itu lagi nurun atau minus. Sebagai contoh, gue ada minus cukup dalam nih di emiten rokok. Belasan juta minusnya. Tapi karena uang yang dipakai saat ini itu uang dingin, uang yang nggak akan gue sentuh 5 tahun ke depan, jadi gue bisa santai aja nih jalanin aktivitas sehari-hari tanpa kepikiran. Oke teman-teman, gak kerasa ya udah 10 menit lebih. Sekian dulu episode pertama nih tentang series investasi ini. Di next episode, gue bakal bahas instrumen-instrumen investasi yang ada beserta segala pro dan kontranya nih. Ya, kayak misalnya kalau investasi di judi slot atau main judi slot, itu tuh investasi bukan sih sebenarnya? Kalau ada temen yang nawarin investasi dengan return 100% per bulan, itu tuh investasi nggak sih namanya? Nah, kita bakal bahas di next episode nih. Oke teman-teman, jangan lupa like video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Dan jangan malu juga buat yang mau diskusi atau ngasih saran, bisa di kolom komentar. Bye-bye.